Awalnya hanya tatapan dingin dan sikap penuh penolakan. Setiap senyuman dibalas dengan diam, setiap perhatian dianggap tak perlu. Tapi saat hujan deras mengguyur malam itu, seorang perempuan muda berlari, memohon pertolongan demi anaknya yang sakit. Disitulah segalanya berubah. Pelan-pelan, hati yang beku mulai mencair. Dan ketika akhirnya pelukan itu datang, hangat, tulus, dan penuh penerimaan, air mata bahagia pun tak terbendung. Karena cinta dan kesabaran yang tak pernah menyerah, akhirnya menemukan rumahnya. Kalau cerita ini bikin kamu ikut baper, jangan lupa pencet like-nya ya. Tulis juga di kolom komentar, kamu pernah nggak sih ngalamin situasi yang mirip? Dan pastiin klik subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang bisa bikin kamu senyum, nangis, atau bahkan mikir ulang tentang makna keluarga. Di hari pernikahannya, Dita berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana yang menjuntai hingga lantai. Wajahnya terlihat cantik, meski raut tegang tak bisa ia sembunyikan. Bukan karena ia ragu menikah dengan Arga, laki-laki yang sudah setahun ini mengisi harinya dengan ketulusan dan pengertian, melainkan karena satu sosok yang sejak awal tak pernah benar-benar menyambut kehadirannya. Pak Wiryo, ayah Arga sosok tua itu, memang belum pernah berkata kasar padanya. Namun tatapan tajam dan sikap dinginnya cukup membuat Dita merasa tak diinginkan. Bahkan di hari seharusnya bahagia ini, jantungnya berdebar bukan karena antusiasme, tapi karena kegugupan menghadapi sang mertua. Pak Wiryo adalah mantan tentara yang terkenal disiplin, tegas dan kaku. Lingkungan sekitar menghormatinya, bahkan mungkin sedikit takut padanya. Arga pernah bercerita bahwa sejak ibunya meninggal, sang ayah semakin tertutup dan sukar percaya pada orang baru. Dan Dita sayangnya hadir dalam hidup Arga dengan membawa masa lalu yang cukup berat. Ia adalah seorang janda dengan satu anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Galang. Pernikahan pertamanya berakhir pilu karena suaminya berselingkuh, lalu meninggalkannya tanpa tanggung jawab. Meskipun ia berjuang seorang diri membesarkan Galang, Dita sadar sepenuhnya bahwa status janda dengan anak bukanlah nilai tambah di mata calon mertua yang konservatif seperti Pak Wiryo. Yakin kamu mau lanjut? Bisik sahabat Dita, Rini, sambil membenarkan vel di kepalanya. Dita menatap sahabatnya lewat cermin, lalu tersenyum kecil, senyum getir. Lebih tepatnya, yakin. Jawabnya dengan pelan. Aku menikah dengan Arga, bukan dengan ayahnya. Tapi dalam hati kecilnya, Dita tahu itu tidak sepenuhnya benar. Pernikahan bukan hanya soal dua orang. Ketika seseorang menikah, ia juga menikah dengan keluarga besar pasangannya. Dan saat keluarga itu menolaknya, terutama sosok ayah mertua yang menjadi panutan keluarga, perjalanan rumah tangga bisa jadi seperti berjalan di atas duri. Detik-detik menjelang ijab kabul, suasana di ruang akad terasa sunyi. Semua orang tampak menahan napas. Dita duduk dengan anggun di sisi kiri ruangan, sementara Arga dan Pak Wiryo duduk berseberangan dengan penghulu di tengah. Dita mencuri pandang ke arah Pak Wiryo. Lelaki itu tampak tenang, namun tatapan matanya dingin dan kosong. Ia pun tak tersenyum, tak menatap ke arah Dita sedikit pun. Bahkan ketika penghulu bertanya apakah wali setuju dengan pernikahan ini, suara Pak Wiryo terdengar berat dan terpaksa. Saya wali dari Arga, dan saya setuju, katanya tanpa menoleh sedikit pun ke arah calon menantunya. Seusai ijab kabul, tamu-tamu menyalami Arga dan Dita dengan ucapan selamat. Senyum-senyum manis mengiringi setiap jabat tangan. Kecuali satu, milik Pak Wiryo. Ia hanya menyalami mereka singkat, tanpa pelukan, tanpa ucapan hangat. Dita mencoba tetap tersenyum, meski hatinya perih. Hari yang seharusnya menjadi awal bahagia dalam hidup barunya, justru terasa seperti memasuki medan yang dingin dan sunyi. Dalam hati ia bertanya, akankah aku diterima di keluarga ini? Akankah aku cukup layak menjadi bagian dari hidup mereka? Malam pertama setelah akad, Dita dan Arga tidak langsung pergi bulan madu seperti pasangan pada umumnya.
Mereka sepakat untuk tinggal sementara di rumah keluarga Arga selama beberapa minggu, sambil menunggu proses renovasi rumah kontrakan yang akan mereka tempati. Rumah itu cukup besar, peninggalan almarhumah Ibu Arga, namun kini hanya dihuni oleh Pak Wiryo yang hidup sendiri. Dita berusaha menguatkan diri. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri dengan sang mertua, tapi saat mereka masuk ke rumah malam itu, Dita merasa hawa dingin yang bukan berasal dari pendingin ruangan. Sambutan Pak Wiryo begitu formal, hanya anggukan singkat, tanpa senyum, tanpa sapaan ramah. Bahkan ketika Galang dengan polos berlari menghampirinya dan berkata, "Kakek," lelaki tua itu hanya membalas dengan lirikan singkat. Hari-hari pertama berjalan canggung. Setiap pagi, Dita bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia memasak menu sederhana, berharap bisa menghidangkan makanan kesukaan Pak Wiryo. Ia bahkan bertanya diam-diam pada Arga tentang makanan favorit sang ayah. Ternyata Pak Wiryo suka pecel dan kopi hitam tanpa gula. Dita menyiapkannya dengan hati-hati, menata meja serapi mungkin. Namun saat Pak Wiryo turun ke ruang makan, ia hanya mengambil kopi, meneguknya sedikit, lalu bangkit dan masuk ke ruang belakang tanpa sepatah kata pun. Makanan tetap utuh di atas meja. Dita hanya menunduk, menahan kecewa yang mulai mengendap pelan-pelan di dada. Arga selalu mencoba menenangkan hati Dita. "Ayah memang begitu," katanya setiap kali Dita menunjukkan raut sedih. "Waktu kecil pun, aku jarang melihat beliau tersenyum." Namun Dita tahu, ini bukan sekadar watak dingin. Ini penolakan. Penolakan halus yang terasa menusuk. Meski begitu, ia tak menyerah. Setiap hari Dita tetap membersihkan rumah, menyapu halaman, bahkan mulai merawat tanaman bonsai milik Pak Wiryo di sudut taman kecil. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya datang sebagai istri Arga, tapi sebagai bagian dari keluarga yang tulus ingin diterima. Tapi waktu seakan berjalan lambat. Pak Wiryo tetap diam, tetap menjaga jarak. Bahkan saat Galang menunjukkan hasil gambarnya, yang menggambarkan sebuah keluarga kecil, lengkap dengan sosok pria berkumis seperti Pak Wiryo, sang kakek hanya berkata, "Kamu salah mewarnai bajunya." Lalu pergi begitu saja. Dita mulai lelah, bukan hanya fisik, tapi batinnya yang terkikis perlahan. Ia merasa seperti sedang berjalan dalam kabut, tak tahu kapan akan sampai, atau bahkan apakah ada jalan keluar. Di tengah ketidakpastian itu, Dita mulai mempertanyakan pilihannya, bukan terhadap Arga, melainkan terhadap dirinya sendiri. Apakah ia cukup kuat untuk terus bertahan di tengah dinginnya penerimaan keluarga ini? Setiap malam sebelum tidur, ia memandangi Galang yang tertidur lelap di sisinya, lalu menatap Arga yang mencoba tetap tersenyum, meski lelah. Dan dalam hatinya, ia berdoa, bukan agar dicintai, tapi agar diberi kekuatan untuk terus mencintai, meski hatinya belum diterima sepenuhnya. Suatu sore langit mendung menggantung di atas rumah. Hujan turun perlahan, membasahi taman kecil di halaman depan. Dita sedang mencuci piring di dapur ketika ia mendengar suara langkah kaki berat masuk ke ruang tamu. Lalu terdengar suara Pak Wiryo berbicara melalui telepon. Suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya, seakan tak peduli apakah ada yang mendengarnya atau tidak. Dita tidak berniat menguping, tapi jarak yang dekat dan nada suara yang keras membuatnya tak bisa mengabaikan. "Dia bukan pilihan tepat, Ga. Bapak bilang dari awal, kamu bisa dapat yang lebih baik. Dia bawa anak dari lelaki lain, kamu pikir hidupmu bakal tenang nanti." Dada Dita langsung terasa sesak. Ia hanya mematung. Tangan masih menggenggam piring basah. Sementara suara itu terus menghantam seperti petir di telinga. Kata-kata itu seakan membekukan seluruh tubuhnya. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada tahu bahwa seseorang yang ingin kita dekati justru secara terang-terangan menolak keberadaan kita. Bahkan setelah semua usaha yang dicurahkan. Air matanya menetes perlahan, jatuh ke cucian piring yang belum selesai. Ia mundur pelan, mencoba kembali ke kamarnya sebelum tangisnya pecah. Sesampainya di kamar Dita, langsung duduk di tepi ranjang.
memeluk lututnya sendiri, mencoba menahan isak yang mulai meledak. Galang datang menghampiri dengan wajah polos. "Mama kenapa?" Dita hanya menggeleng, tersenyum kecil sambil menghapus air mata. Lalu memeluk anaknya erat-erat. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga yang baru pulang kerja langsung menyadari perubahan wajah Dita. "Ayah bilang sesuatu." "Ya?" tanya Arga lembut. Dita hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Tapi ia juga lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. "Aku dengar sendiri, Gak. Dia anggap aku beban. Dia nggak pernah terima aku dari awal." Arga menghela napas panjang, lalu memeluk istrinya. "Aku tahu ayah belum berubah, tapi aku juga tahu kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jangan biarkan kata-kata orang yang belum mengenalmu sepenuhnya menghancurkan keyakinanmu." Dita hanya membenamkan wajahnya di dada Arga, membiarkan air matanya menetes tanpa suara. Beberapa hari berlalu setelah peristiwa itu, dan Dita mencoba kembali berdiri. Tapi tubuhnya tak sekuat biasanya. Ia kini mudah lelah, sering pusing, dan sulit tidur. Galang pun menjadi lebih rewel. Suatu malam bocah itu mulai batuk-batuk dan panas tinggi. Dita panik. Ia segera membangunkan Arga. Suhu Galang mencapai hampir 40 derajat. Nafasnya tersengal, dan kulitnya mulai pucat. "Kita harus ke rumah sakit," teriak Dita dengan gemetar. Mereka buru-buru mengemas barang, dan Arga menyalakan mobilnya. Tapi sial, mobil tak mau hidup. Akumulator soak karena lupa dimatikan siang tadi. Tanpa pikir panjang lagi, Dita berlari keluar rumah dalam hujan deras. Ia tak peduli bajunya basah, kakinya kedinginan. Ia hanya ingin menolong anaknya. Sesampainya di depan kamar Pak Wiryo, ia mengetuk keras-keras sambil berteriak, "Pak, tolong! Galang sakit! Mobil kami mogok! Kami butuh bantuan!" Tak ada waktu untuk merasa malu atau canggung. Air mata membaur dengan hujan di wajahnya. Dalam beberapa detik, pintu terbuka. Pak Wiryo berdiri di sana. Wajahnya kaget dan tegang. Tanpa berkata sepatah pun, ia langsung mengambil kunci mobil dan berlari keluar bersama mereka. Untuk pertama kalinya, Dita melihat sisi lain dari pria itu. Sisi yang selama ini tersembunyi di balik tatapan dingin. Di dalam mobil suasana hening penuh kecemasan. Hujan masih mengguyur deras di luar, menimbulkan suara gemuruh di atap kendaraan. Pak Wiryo menyetir dengan kecepatan stabil, namun tegas, sesekali melirik ke kaca spion tengah, menatap Arga yang memangku Galang di kursi belakang. Anak itu menggigil dengan tubuh lemas, napasnya berat, dan matanya nyaris tak terbuka. Dita duduk di samping Pak Wiryo. Tangannya tak henti menggenggam kerudung basahnya, sambil terus berdoa dalam hati. Wajahnya pucat dan sembab, tapi sesekali ia menoleh, mengamati ekspresi lelaki tua di sampingnya yang tampak tegang, namun bukan karena marah, melainkan cemas. Untuk pertama kalinya, Dita melihat ketakutan di wajah ayah mertuanya. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung berlari ke IGD. Perawat dan dokter menyambut cepat, membawa Galang masuk ke ruang observasi. Dita hendak mengikuti dari belakang, tapi langkahnya goyah. Ia hampir terjatuh karena kelelahan dan stres yang menumpuk. Namun, sebelum tubuhnya menyentuh lantai, sebuah tangan sigap menangkapnya. Dita menoleh dan melihat Pak Wiryo memegang lengannya. "Kamu harus tetap berdiri, anakmu butuh kamu," ucap pria itu lirih, tapi tajam. Tidak terdengar seperti perintah, lebih seperti bentuk kepedulian yang masih kaku, namun tulus. Mereka duduk di ruang tunggu. Hanya ada 3 kursi, dan cahaya lampu yang temaram. Arga bolak-balik ke meja informasi, menanyakan perkembangan kondisi Galang. Sementara Dita duduk di samping Pak Wiryo, membisu, kedua tangannya saling menggenggam erat. Suasana begitu sunyi, hingga suara detik jam dinding terdengar jelas. Untuk beberapa menit, tak ada yang berbicara. Tapi kemudian, perlahan, Pak Wiryo membuka suara. "Waktu Arga bilang mau nikahi kamu, Bapak langsung ingat ibunya. Dia orang yang keras kepala, tapi juga penuh cinta. Bapak takut Arga salah pilih, karena hidup rumah tangga itu penuh ujian." Dita pun menoleh pelan. Ada nada getir dalam suara pria itu,
seperti menyimpan luka lama yang belum sembuh. Tapi malam ini, Bapak salah menilai kamu. Ia menatap Dita, dan untuk pertama kalinya, tatapan itu tak lagi tajam. Bapak lihat seorang ibu yang rela basah kuyup demi anaknya, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Dan itu cukup. Air mata Dita mengalir pelan. Ia tak menyangka akan mendengar kata-kata itu. Apalagi dari pria yang selama ini nyaris membekukan hatinya. Ia hanya menunduk, menahan isak, tak sanggup berkata apa-apa. Tapi kemudian ia merasa tangan Pak Wiryo menyentuh bahunya pelan. Sebuah sentuhan hangat yang selama ini ia rindukan. Tak lama kemudian, Arga kembali dengan kabar bahwa Galang sudah melewati masa kritis. Dokter bilang, dia kelelahan dan dehidrasi, tapi kondisinya stabil sekarang. Ucap Arga tampak lega. Dita menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangis bahagianya tumpah seketika. Di tengah tangis itu, Pak Wiryo mendekat dan memeluknya. Bukan pelukan basa-basi, tapi pelukan penuh penerimaan, erat, hangat, dan tulus. Maafkan Bapak, ucapnya lirih di telinga Dita. Mulai malam ini, kamu bukan hanya menantu. Kamu anak perempuan Bapak. Malam itu menjadi titik balik yang tak akan pernah dilupakan Dita. Pelukan Pak Wiryo yang selama ini terasa mustahil, telah menghancurkan dinding dingin yang membatasi hubungan mereka. Meski air matanya belum berhenti mengalir, kali ini tangisnya bukan karena sakit hati, melainkan karena hangatnya penerimaan yang selama ini ia tunggu. Arga memeluk mereka berdua. Tak kuasa menahan haru. Di ruang tunggu rumah sakit yang sunyi, tiga hati akhirnya menyatu dalam kelegaan dan kasih yang baru saja lahir kembali. Suasana yang tadinya penuh ketegangan, kini berubah menjadi keheningan damai yang menenangkan. Setelah Galang dipindahkan ke ruang rawat biasa, Dita menemaninya semalaman, sementara Arga pulang untuk mengambil pakaian dan perlengkapan. Tak disangka, Pak Wiryo memilih untuk tinggal bersama mereka di rumah sakit. Ia duduk di kursi pojok ruangan, diam. Namun matanya tak pernah lepas dari cucunya yang tertidur lemah di ranjang. Beberapa kali Dita melihat Pak Wiryo berdiri mendekat, membetulkan selimut Galang, atau mengelus rambutnya perlahan. Ada sesuatu yang berubah dari lelaki tua itu. Ketegasannya masih terasa, namun kini dibalut oleh kelembutan yang jarang ia tunjukkan. Esok harinya, saat Dita sedang menyuapi Galang bubur, Pak Wiryo datang membawa 2 bungkus makanan dan termos kecil berisi kopi. Ia menyodorkan 1 bungkus ke arah Dita. Sarapan dulu, jangan cuma jaga anak, kamu juga harus jaga dirimu, ucapnya dengan pelan. Dita nyaris tak percaya. Ia menerima makanan itu dengan senyum bergetar. Terima kasih Pak, ucapnya dengan lirih. Pak Wiryo hanya mengangguk, tak banyak bicara, tapi semua sikapnya pagi itu memberi sinyal jelas bahwa hubungan mereka kini berbeda. Bukan lagi seperti tamu dan penjaga rumah, melainkan seperti anak dan ayah yang sedang saling mengenal. Sepulang dari rumah sakit beberapa hari kemudian, suasana rumah benar-benar berubah. Pak Wiryo kini sering duduk di ruang keluarga, menonton televisi bersama Galang dan Arga. Ia bahkan mengajari Galang bermain catur dan tertawa pelan saat cucunya membuat gerakan yang salah. Dita yang sedang memasak di dapur, kadang mengintip lewat pintu dan melihat pemandangan itu, sambil tersenyum haru. Ia tak pernah menyangka, lelaki yang dulu tak pernah membalas senyumnya, kini menjadi kakek yang hangat dan perhatian. Perubahan itu begitu cepat, namun terasa alami, seolah-olah memang sejak awal seperti inilah seharusnya mereka. Suatu sore, saat mereka duduk santai di teras, Pak Wiryo membuka pembicaraan. Rumah kontrakan kalian sudah siap kan? Dita mengangguk pelan. Minggu depan kami rencananya pindah Pak. Lelaki itu mengangguk, lalu menatap Dita dengan mata teduh. Tapi rumah ini tetap rumahmu juga. Jangan sungkan pulang. Bapak sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Dan Galang cucu pertama Bapak. Kamu telah menjaga keluarga ini lebih dari cukup. Dita hanya menunduk, menahan haru. Ia tak butuh hadiah atau pujian. Cukup 1 kalimat itu saja, telah mengobati semua luka yang pernah ia rasakan. Hari kepindahan ke rumah kontrakan pun tiba. Matahari bersinar cerah,
mengiringi suasana hati yang juga terasa lebih ringan dan penuh harapan. Arga dan Dita mengemasi barang-barang dengan semangat, sementara Galang mondar-mandir membawa mainan kecilnya. Sesekali disuruh berhenti oleh Pak Wiryo karena terlalu bersemangat. Yang paling tak disangka adalah Pak Wiryo sendiri turun tangan membantu proses pindahan. Ia ikut mengangkat dus, memastikan kendaraan yang mengangkut barang berjalan lancar, dan bahkan menyelipkan beberapa perlengkapan baru yang diam-diam ia beli untuk rumah mereka. Ini lemari kecil buat dapur, biar nggak numpuk barang di lantai, ucapnya sambil menyodorkan kotak besar. Dita menatapnya. Kali ini tanpa kata, hanya senyum penuh makna. Setibanya di rumah kontrakan, Dita tertegun melihat perubahan yang dilakukan oleh Arga. Rumah mungil itu kini tampak bersih, dicat ulang dengan warna hangat, dan penuh sentuhan rumah tangga. Tapi yang membuatnya lebih tersentuh adalah ketika ia masuk ke kamar Galang dan mendapati satu sudut kecil dengan foto bingkai kayu. Foto mereka bertiga bersama Pak Wiryo di rumah sakit. Foto yang diam-diam diambil oleh Arga. Di bawahnya tertulis tulisan tangan yang rapi. Rumah bukan tentang tembok, tapi tentang hati yang menerima. Dita menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Setiap akhir pekan, Pak Wiryo selalu datang ke rumah mereka. Kadang membawa buah tangan, kadang hanya ingin bermain catur dengan Galang. Hubungan mereka tak lagi kaku. Sesekali Dita dan mertuanya duduk berdua di dapur, minum kopi sambil berbagi cerita kecil. Tawa mereka mulai terdengar, meski masih hati-hati. Tapi perlahan, benih cinta itu tumbuh alami. Bagi Dita itu bukan keajaiban instan, melainkan hasil dari kesabaran dan ketulusan yang selama ini ia pertahankan, bahkan ketika dirinya merasa tak dianggap. Suatu hari di sela sore yang tenang, Dita memberanikan diri bertanya pada Pak Wiryo, "Apa yang bikin Bapak akhirnya bisa terima saya?" Pria itu terdiam sejenak, menatap langit dari balik jendela. "Waktu kamu mengetuk pintu kamar malam itu, wajahmu basah kuyup, tapi matamu penuh cinta. Bapak lihat kamu lebih dari sekadar menantu. Kamu seorang ibu, istri, dan perempuan yang berani. Dan Bapak sadar, Arga beruntung memilih kamu." Dita tersenyum, menahan haru yang kembali mendesak dada. Jawaban itu mungkin singkat, tapi menyimpan makna mendalam yang tak pernah ia bayangkan akan ia dengar dari mulut Pak Wiryo. Dari semua perjalanan yang telah ia lalui, dari penolakan, kesepian, hingga akhirnya pelukan hangat itu, Dita belajar satu hal penting. Penerimaan tak selalu datang cepat. Tapi ketika cinta terus diperjuangkan dengan tulus, pintu yang tertutup pun perlahan akan terbuka. Ia tahu hidup pernikahan bukan hanya tentang suami dan istri, tapi juga tentang keluarga yang dibangun bersama, termasuk luka-luka yang perlahan disembuhkan. Dan hari ini ketika ia memandang Galang yang tertawa riang di pelukan kakeknya, Dita tahu, semua air mata yang pernah jatuh, akhirnya berganti menjadi tangis bahagia. Tak terasa, 6 bulan telah berlalu sejak malam penuh hujan itu. Malam yang menjadi titik balik dalam hubungan Dita dan Pak Wiryo. Banyak hal telah berubah, namun yang paling terasa adalah suasana hati dalam keluarga kecil itu. Kini Galang menyebut kakeknya dengan semangat. Tak lagi ragu memeluk atau duduk di pangkuannya. Bahkan, setiap ia pulang sekolah, yang pertama ia cari bukan hanya mama dan papa, melainkan juga kakek Wiryo. Suatu sore, saat keluarga kecil itu berkumpul di rumah Pak Wiryo untuk makan malam bersama, Dita menyadari betapa semua kesulitan yang ia hadapi di awal adalah jalan menuju kebahagiaan yang utuh. Saat ia membantu menyiapkan makanan di dapur, Pak Wiryo menghampirinya, mengambil alih tugas memotong sayur sambil berseru ringan, "Kita kerjasama, ya? Biar cepat selesai." Dita tersenyum sambil menahan haru. Bukan karena kata-katanya, tapi karena makna di balik tindakan kecil itu. Tak ada lagi dinding di antara mereka. Tak ada lagi tatapan dingin atau sikap penuh penolakan. Yang ada hanyalah keterbukaan,
kemitraan, dan kasih yang tumbuh perlahan tapi pasti. Momen itu tampak sederhana, namun bermakna dalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa tangan kasar yang dulu terasa menjauh, kini bisa menjadi tangan yang membantu, mendekat, dan menguatkan. Dita menyadari hubungan yang dibangun dengan kesabaran dan ketulusan, sekokoh apapun temboknya, pada akhirnya akan runtuh juga. Bukan karena dihancurkan, tapi karena dilembutkan. Dalam hatinya Dita memahami satu pelajaran penting, bahwa dalam hidup penerimaan tidak selalu datang dari awal, dan cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Kadang cinta datang dalam bentuk keheningan, dalam tatapan yang berubah, atau dalam pelukan yang terlambat. Tapi ketika cinta itu akhirnya datang, setelah semua luka, kesabaran, dan perjuangan, maka rasanya jauh lebih dalam dan bermakna. Ia telah belajar untuk tidak menyerah, untuk terus mencintai, meski belum dicintai balik, dan untuk membuka hati, meski pernah disakiti. Karena dalam setiap perjuangan tulus, selalu ada harapan yang menanti di ujung jalan. Setiap hati punya waktunya sendiri untuk terbuka. Mungkin tidak di awal, mungkin tidak dengan mudah, tapi saat ketulusan tetap dijaga, bahkan hati yang paling dingin pun bisa luluh. Dari cerita ini kita belajar bahwa cinta tak selalu harus diminta. Kadang cukup dengan terus hadir, tetap sabar, dan mencintai tanpa syarat, maka pelukan hangat itu akan datang di waktu yang paling tepat. Dan pada akhirnya, bukan status yang membuat seseorang diterima, tapi ketulusan hati, kesabaran dalam mencinta, dan keberanian untuk tetap bertahan, meski sempat merasa sendiri.